saya akan mencoba menyampaikan terkait antarmuka ke I/O. I/O itu adalah input output ya, input output. Apa yang bisa kita lakukan dengan I/O? Dengan I/O Anda bisa sistem itu bisa menerima input dari luar, masukan dari luar, dan dia juga bisa menghasilkan luaran yang bisa menggerakkan atau mengaktifkan atau menyalakan device luaran. Device luaran beragam, mulai dari yang sifatnya biner. Biner itu kan berarti dia hanya punya dua keadaan, misalnya nyala mati, kemudian bunyi ya, berbunyi mati. Nah, itu kan biner gitu. Kemudian on off, misalnya dia menghidupkan semacam selenoid ya, selenoid yang dia atau saklar elektrik yang bisa Anda kontrol untuk menutup atau membuka. Itu kan berarti keluaran yang sifatnya biner. Ada juga keluaran yang sifatnya tidak biner gitu ya, yang analog. Misalnya ada tempatkan di sana satu ini misalnya buzzer atau suara atau speaker atau yang lainnya, kemudian keluarannya itu Anda bisa buat secara frekuensi gitu, frekuensinya Anda atur yang kemudian bisa menghasilkan bunyi. Ada device masukan yang dia sifatnya biner, on atau off saja. Saklar, tombol itu adalah device masukan yang dia biner. Biner berarti hanya ada dua keadaan, on off, buka tutup. Kemudian apalagi atas bawah mungkin ya, atau yang lain lah. Anda bisa definisikan biner itu dia hanya mempunyai dua keadaan. Anda bisa cari juga contoh masukan ya, device masukan yang dia menghasilkan state hanya dua keadaan saja gitu. Kemudian ada juga masukan yang dia sifatnya analog ya, gitu. Analog banyak misalnya diberikan oleh sensor suhu katakanlah, yang dia itu menghasilkan tegangan yang merupakan representasi dari suhu yang terukur oleh sensor tersebut. Itu adalah beragam yang sifatnya itu analog. Analog kan dia sifatnya kontinu baik terhadap waktu maupun terhadap besarannya. Jadi kalau misalnya Anda bisa bayangkan kalau dua dimensi saja ya, sumbu X itu waktu, sumbu Y itu adalah besaran. Kalau analog berarti dia Anda bisa menggambar garis misalnya suhu terhadap waktu ya, garisnya itu dia tidak terputus baik dari sisi amplitude ya, besarnya suhu maupun dari besarnya waktu gitu. Dari selang waktu itu dia tidak terputus, itu kita sebut sebagai analog. Nah, tegangan yang kemudian bisa masuk ke microcontroller, terutama pin analog, itu kemudian harus kita masukkan ya ke peripheral yang kita sebut sebagai ADC. Di dalam ada beberapa microcontroller yang dia sudah mempunyai ADC, yang dia itu bisa mengkonversikan dari analog menjadi digital. Karena umumnya I/O yang ada di microcontroller itu dia sifatnya itu adalah digital. Kalau digital itu berarti biner, on atau off saja. Nah, kita akan coba ya membahas terkait dengan I/O ini, bagaimana kemudian Anda bisa melakukan sistem ya, mengembangkan satu sistem yang di dalamnya itu Anda bisa menyambungkan ke I/O. Kemarin sudah banyak yang kita bahas terkait dengan dasar mikroprosesor, memori yang ada di 8051. Terakhir sudah ditunjukkan rangkaian lengkap MCS51 yang di dalamnya ada memori program maupun memori data, baik yang internal maupun eksternal, peta memori SFR dan seterusnya. Kita sudah bahas itu. Hari ini kita akan bahas tentang arsitektur dan konfigurasi port I/O yang untuk MCS51. Akan terkait nanti dengan SFR ya, SFR Special Function Register, karena apa yang ada di port yang ada di MCS51 itu dia alamatnya
itu didefinisikan di SFR, Special Function Register. Misalnya port 0, dia registernya alamatnya berapa. Karena saat ini MCS 51 dia sistem ini ya, sistem pengalamannya itu adalah memory map addressing. Jadi pengalamatan yang dia berbasis alamat berbasis peta alamat memori. Sehingga pada hakikatnya kalau misalnya kita ingin mengakses I/O, kita seperti mengakses memori. Kita berikan alamatnya berapa. Nah, alamatnya itu dia sudah didefinisikan nanti di SFR. Kita mengambil data dari satu port 0, itu kita mengakses alamat yang ada di SFR. Untuk mengambil maupun untuk menyimpan data, mengambil atau menyimpan data bisa dilakukan lewat SFR. Nanti secara lebih detail akan kita bahas setelah UTS, bagaimana pemrogramannya, bagaimana kemudian kita bisa mengambil data dari satu port. Hari ini kita secara hardware ya, secara hardware. Kita coba pisahkan saja, sekarang bahasan kita adalah secara hardware. Kita akan membahas bagaimana konfigurasi I/O yang ada di MCS 51, bagaimana kemudian kita nanti bisa memanfaatkan. Namun secara detail akan kita bahas pemanfaatannya itu nanti di pertemuan setelah UTS. Nah, memang yang sekali lagi yang kita bahas ini adalah secara khusus untuk MCS 51. Namun pada hakikatnya apa yang Anda pelajari di MCS 51 di beberapa mikrokontroler lain dia menggunakan prinsip yang sama. Dia ada memory map register. Selalu ada kemudian alamat yang ditujukan khusus untuk port-port yang disediakan di sana. Apalagi sekarang kalau ini ya sistem on chip pun hampir sama gitu. Artinya di dalamnya itu karena sistem on chip maka di dalamnya kan sudah banyak peripheral yang sudah di-embed atau sudah ditanamkan dalam satu chip, yang masing-masing peripheral itu dia mempunyai alamat khusus untuk mengakses. Nah, ini prinsipnya hampir sama lah nanti dengan apa yang ada di SFR. SFR pun dia memetakannya semua alamat port yang sudah disediakan di MCS 51. Prinsip ini nanti bisa Anda gunakan untuk mikrokontroler yang lain ya, jenis yang lain. Harapannya adalah Anda nanti bisa memahami kalau misalnya diberikan mikrokontroler yang lain atau prosesor yang lain, sistem on chip yang lain, Anda bisa ya mengembangkan sistem berdasarkan ke ibu toh. Ibu dulu ya. Ya. Mohon maaf ini anak saya. Biasalah kalau di rumah seperti ini. Nanti diharapkan Anda nanti bisa mengembangkan perangkat atau sistem berbasis mikrokontroler yang lain dengan menggunakan prinsip-prinsip yang kita pelajari di pertemuan kali ini atau di mata kuliah teknik mikroprosesor. Referensi yang bisa Anda gunakan untuk pertemuan kali ini adalah Atmel yang datasheet ya, dan mikrokontroler hardware manual. Di sana lengkap apa yang saya coba paparkan di sini. Di sana itu sudah tertulis dengan lengkap. Memang bahasa Inggris, tapi ya silahkan Anda bisa latihan ya. Saya yakin Anda sebagai mahasiswa sudah menguasai bahasa Inggris, bahkan mungkin lebih baik dari saya dalam pengucapan maupun pemahaman terkait bahasa Inggris ini. Jadi tidak jadi masalah ya. Anda silakan nanti coba unduh datasheet ini. Kemudian Anda unduh hardware manual, Anda coba pelajari di sana apa yang saya coba paparkan. Saya mengambil poin-poin yang ada di sana. Langsung di ibu loh, langsung ibu sana. Bapak lagi ngajar. Nah, ini yang akan kita coba pelajari ini. Yang pertama adalah MCS 51, kemudian port I/O untuk keluarga MCS 51, peripheral I/O sederhana dan antarmuka I/O. Nah, saya masuk ke sini, arsitektur AT89C. Saya masuk ke C dulu ya, sebelum kita masuk ke S, karena ada dua tipe 8051 yang dibuat oleh Atmel, ada yang tipenya C, ada yang tipenya S. Apa bedanya antara C dengan S? Nanti hanya terletak pada adanya satu peripheral, satu komponen yang digunakan untuk in-circuit programming ya, atau ISP. ISP-nya ada di mana nanti akan saya coba tunjukkan.
perbedaannya hanya itu saja antara AT89C dengan AT89S. Di AT89S itu ada ISP programming. Nah, karena sama, maka saya akan coba jabarkan terlebih dahulu yang arsitektur AT89C. Baik, ini adalah struktur atau diagram blok yang ada di 89C. Anda harus bisa membaca ini. Harus bisa membaca ya arsitektur satu tipe microcontroller atau microprosesor. Dan umumnya kalau misalnya ada ya, Anda ingin menggunakan microcontroller lain, menggunakan prosesor yang lain, maka biasanya dia di datasheet-nya ya, datasheet dari microcontroller atau microprosesor tersebut, dia mencantumkan atau dia menyatakan struktur yang ada di dalam microcontroller tersebut dalam diagram yang disebut sebagai diagram blok atau diagram arsitektur atau yang lain-lain. Ada beberapa istilah, tapi intinya dia itu menggambarkan apa sih yang bisa disupport oleh microcontroller tersebut, apa yang bisa komponen-komponen apa yang menyusun microcontroller tersebut. Saya coba jabarkan seperti ini. Anda nanti akan belajar di arsitektur mikroprosesor ya secara lebih detail. Untuk prosesor yang lain, ARM, MIPS maupun yang lain, Anda akan belajar di sana. Saya akan coba menunjukkan yang ada di arsitektur AT89C. Baik, yang pertama itu adalah program counter. Anda bisa melihat di sini ya program counter. Saya tidak tahu ini kursor saya kelihatan jelas atau tidak di sini? Terlihat Pak. Terlihat ya, kursornya ada ya. Nah, kursornya ada. Ini program counter. Apa fungsi dari program counter? Program counter itu dia akan akan menyimpan, dia akan menghitung satu alamat atau satu instruksi, karena ada instruksi yang dia punya lebar satu byte ya, ada yang 2 byte, ada yang 3 byte. Nah, fungsi dari program counter ini adalah dia menghasilkan alamat yang nanti alamat selanjutnya yang kemudian akan dieksekusi. Itu adalah program counter. Dia akan menghitung ya, dia menghitung. Kemudian dari sini ada PC incrementer. Ada PC incrementer yang kemudian dia itu akan menyimpan ya, akan menghitung program counternya tersebut, akan menambah dan menghasilkan dan menyimpan nanti alamat yang kemudian akan dieksekusi. Jadi ini yang ada di bagian kanan ini dia terkait dengan kode ya, kode alamat kode. Masing-masing dia menyimpan alamat kode. Ada DPTR juga dia dia digunakan juga untuk menyimpan alamat yang nanti akan dieksekusi. Misalnya ada perintah add DPTR plus macam-macam ya, yang kemudian dia itu akan disimpan nanti DPTR. Kemarin kita sudah bahas bahwa DPTR itu ada lebarnya itu adalah 16 bit ya, DPTR 16 bit, program counter 16 bit, PC incrementer juga 16 bit, kemudian program address register ini juga 16 bit karena dia digunakan untuk menyimpan alamat yang masing-masing nanti akan dibagi jadi dua. DPTR itu ada DPH, DPL, kemudian di bagian PC incrementer juga dia mungkin sudah diberikan dia 16 bit, program counter juga sama. Nah, ini masing-masing nanti digunakan untuk menyimpan alamat, termasuk juga program address register. Ini dia akan digunakan untuk menyimpan alamat yang hendak dieksekusi oleh microcontroller tersebut, yang kemudian dia akan terhubung ke flash. Bahwa nanti flash kemarin kita sudah bahas bahwa flash dia digunakan untuk menyimpan kode program ya, kode program. Nah, alamatnya itu nanti ditentukan oleh program address register ini. Jadi antara nanti PC incrementer ya, program counter incrementer, kemudian program counter DPTR ini dia akan saling ada logic tertentu yang kemudian dia akan menghasilkan satu alamat yang nanti akan dieksekusi berikutnya, yang akan tersimpan nanti di program address register ini.
Misalnya ya tadi DPTR dia tersimpan sekian. Nah sekarang dia ada program alamat yang tersimpan sebelumnya berapa, akan dikalkulasi ya, akan dikalkulasi, kemudian akan muncul nanti disimpan nanti di address register. Inilah yang kemudian nilainya akan diambil atau alamatnya akan diambil sesuai dengan apa yang ada di flash. Apa yang ada di flash, kode yang ada di flash ini sebagai memori kode itu akan diambil kodenya sesuai dengan alamat yang nanti diberikan oleh program address register ini. Alamatnya berapa itu yang kemudian akan dieksekusi. Kadang ada eksekusi yang sifatnya dia itu maju ya, sekuensial gitu, sequence. Katakanlah misalnya alamat 100, kemudian dia mengeksekusi perintah yang dia 1 byte, berarti alamat berikutnya itu adalah 101. Kemudian dia mengeksekusi perintah yang dia lebarnya 2 byte, berarti alamat berikutnya adalah 103 dan seterusnya. Itu kan berarti dia sekuensial. Tapi kemudian ada program yang kemudian dia sifatnya bisa branch ya, branch bercabang. Nah, bercabang kadang dia balik lagi ke satu alamat. Nah, untuk mendukung beragam pengalamatan tersebut, kita nanti juga akan bahas terkait dengan itu. Bagian-bagian inilah yang dia akan berpengaruh gitu. Mulai dari PC incrementer, termasuk juga buffer ya. Buffer kan dia berarti penyimpan sementara gitu. Untuk kalkulasi macam-macam yang ada di sini, address ini, maka ada satu register. Ini semuanya register ya, yang kotak-kotak ini dia itu register karena dia menyimpan, digunakan untuk menyimpan data sementara yang ada di prosesor. Ini semuanya register. Gersiman DPTR, program counter dan seterusnya, dia bertanggung jawab untuk menghasilkan alamat yang nanti akan dieksekusi dari beragam tipe pengalamatan, mulai dari yang sekuensial, dia maju ya, sampai yang kemudian branch, bercabang, kemudian ada yang melompat, S-jam dan seterusnya. Itu yang bertanggung jawab untuk kemudian menghasilkan alamat yang kemudian akan dieksekusi. Kode menghasilkan alamat kode ya yang kemudian akan dieksekusi itu adalah yang bagian sini gitu. Program address register, PC incrementer, program counter DPTR dan yang lain-lain gitu. Termasuk juga buffer. Ini bagian yang bertanggung jawab untuk menghasilkan alamat kode yang kemudian akan dieksekusi. Kemudian di sini ada flash, bahwa setiap MCS 51 itu dia mempunyai flash yang digunakan untuk menyimpan kode. Flash internal itu dia besarnya yang C51 ada beragam ya, C51 itu 4 kilo, kemudian 52 itu 8 kilo dan seterusnya. Silakan nanti Anda bisa coba baca dari datasheetnya bahwa flash ini dia digunakan untuk menyimpan kode, kapasitasnya dia ada yang 4 kilo, ada yang 8 kilo gitu. Kemudian di sini juga ada RAM ya, RAM juga dia ukurannya terbatas. Kemarin kita sudah bahas juga tentang RAM ya, ada 256, ada 128 byte ya yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Dan untuk pengalamannya itu, alamat untuk RAM itu disimpan dalam register yang disebut sebagai RAM address register. Ini ada RAM address register, dia masuk ke sini. Nah, adapun sebenarnya bisa melihat keterkaitan antar blok ini dari arah panahnya gitu. Kalau arah panahnya kan berarti masuk ya. Ini masuk ke RAM karena RAM dia membutuhkan address. Dia hanya membutuhkan input address, dia tidak bisa mengeluarkan output address. Sehingga dari RAM address register ini dia masuk ke RAM. Demikian juga yang ini. Program address register dia masuk ke flash. Seperti ini ya. Nah, tadi juga saya sebutkan bahwa prinsip yang ada di MCS 51 itu adalah memory map register. Memory map register artinya pengalamannya memory map addressing ya, memory map addressing, pengalamatan yang berdasarkan pengalamatan yang berdasarkan peta alamat memori. Sehingga kalau misalnya Anda ingin mengakses port 0, port 2, kemudian port 3, port 1 itu selalu menggunakan address gitu. Artinya nanti bisa juga ini ya,
bahwa apa yang ada di sini itu semuanya mempunyai alamat tertentu yang kemudian dia akan mengambil yang bagian sini juga, termasuk juga nanti port 0 dengan port 2 akan digunakan untuk menghasilkan digunakan sebagai port alamat ya, sehingga Anda bisa lihat bahwa port address ini, port address register atau program address register, kalau Anda mengantarmukakan dengan memori flash eksternal, dia akan bisa Anda lewatkan lewat port 0 dan port 2. Kan ada A0 sampai A15 ya, ini bisa masuk ke sini. Kemudian kita bisa melihat juga di sini ada ALU. Ada ALU. Apa yang dimaksud dengan ALU? ALU adalah arithmetic logic unit yang memang dia digunakan untuk operasi aritmetika. Di MCS 51 baik yang tipe C maupun S, dia bisa melakukan operasi add, penjumlahan, operasi pengurangan, sub juga, operasi logika, AND, OR, XOR juga bisa dilakukan oleh ALU ini. Nah, ALU dia membutuhkan dua operan ya, operan yang kemudian operan itu datanya akan disimpan di TMP2, TMP1, ada juga akumulator ya. Kalau di program kita simpan ke akumulator, kemudian oleh akumulator oleh internal prosesor akan disimpan di TMP2 dengan TMP1. Termasuk juga ada B register. Biasanya kita juga menggunakan B register dengan akumulator yang dia itu di program antarmuka ke program itu dia langsung ya, artinya kita bisa menyimpan data ke B register, kita bisa menyimpan data ke akumulator, tapi kita tidak bisa menyimpan ke TMP2 dengan TMP1, hanya bisa ke B register maupun register yang akumulator yang kemudian oleh internal prosesor dia akan disimpan di register TMP2, TMP1 untuk dilakukan operasi sesuai dengan perintahnya. Perintah dengan carry maupun yang lain akan ke sini. Nah, hasilnya nanti akan disimpan juga bisa ke akumulator. Bisa juga nanti status ya, status itu nanti akan disimpan ke register yang disebut sebagai PSW. Program status word ya. Artinya nanti akan misalnya ada overflow, ada carry, ada macam-macam akan disimpan di PSW. Nanti di pertemuan berikutnya pun Anda diminta untuk mencoba melihat ya untuk setiap register ini isinya apa. Anda harus bisa memahami ya. Termasuk juga nanti di sini ada instruction register. Instruction register dia digunakan untuk menyimpan kode instruksi, akan disimpan di instruction register, akan diambil nanti oleh flash ya. Ini kan kaitannya ke sini ya, ke flash akan dimasukkan ke instruction register, akan oleh prosesor akan di fetch ya, fetch masuk ke instruction register, kemudian akan di-execute, akan di-store programnya, akan hasilnya akan di-store baik di akumulator maupun yang lain-lain, biasanya ke akumulator ini gitu, dan statusnya akan disimpan ke status. Nah, ini internalnya gitu. Kemudian di MCS 51 itu dia mempunyai 4 buah port ya, 4 buah port. Tadi saya secara ini sudah saya bahas ya, secara internal yang ada di mikroprosesor itu umumnya tadi ada instruction register, kemudian ada ALU, ada data register, ini RAM ya, kemudian ada instruction register ini juga. Kemudian kalau Anda lihat di bagian sini, ini kan ada stack pointer. Begitu ada stack pointer, maka kita bisa memahami bahwa AT89C atau MCS 51 itu di dalamnya itu dia mendukung operasi stack. Operasi stack itu bagaimana sih, kita juga akan pelajari. Saya ingin menyampaikan bahwa operasi stack itu kalau misalnya kita mencoba melakukan push dengan pop ya. Push itu berarti menekan, artinya nanti ada alamat yang akan disimpan. Ada alamat yang akan disimpan, begitu operasi sudah selesai, maka kita melakukan pop, mengambil gitu. Alamatnya nanti akan diambil, alamat yang berikutnya dia akan dijalankan. Ini seperti kalau misalnya kita memanggil prosedur ya, memanggil prosedur, kemudian ada memanggil prosedur yang kemudian kita perlu untuk menyimpan alamat sebelumnya gitu. Kalau prosedur kan berarti tanpa ada return dan seterusnya. Kita bisa pop dulu, alamatnya disimpan, kemudian begitu selesai kita bisa pop.
Jadi operasi pop maupun push maupun pop itu akan didukung oleh stack pointer ini yang akan menunjukkan alamat yang kemudian dia diberhentikan terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi yang lain. Begitu eksekusi ini selesai, maka alamat ini akan dikembalikan. Itu adalah stack pointer. Ini pun nanti banyak dibahas di Orkom ya, di Arskom, kemudian Anda akan juga terima di Orkom juga terkait dengan operasi stack. Bahkan di OS pun kemungkinan Anda di operating system yang Anda akan bahas akan belajar tentang stack pointer ini. Kemudian ada interrupt, ada serial port, ada yang timer blocks. Artinya memang MCS 51 ini dia mendukung interrupt. Kita pun nanti akan belajar tentang interrupt yang ada di MCS 51, bagaimana Anda kemudian bisa memanfaatkan interrupt ini, baik interrupt eksternal, interrupt serial, interrupt timer maupun yang lain-lain ya. Termasuk juga interrupt vektornya berapa sih gitu ya. Interrupt vektor itu akan menunjukkan kalau terjadi interrupt maka alamat itu yang kemudian akan dieksekusi. Itu adalah interrupt vektor. Kemudian dia mempunyai juga serial port. Interrupt nanti bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan, kemudian terjadi interrupt kita bisa membaca flagnya, tanda ya. Kalau flag kan berarti tanda, bendera gitu. Kalau ada interrupt ya ada bendera yang kemudian diacungkan yang menunjukkan bahwa terjadi interrupt, itu kita bisa mengakses ke sana. Kemudian serial port berarti yang ada di MCS ini adalah serial port yang sifatnya asinkron. Serial kan ada dua macam. Yang pertama adalah asinkron, yang kedua adalah sinkron. Serial yang ada di MCS 51 itu adalah serial yang asinkron. RS232. Nah, RS232 nanti akan banyak ya di sana itu ada register TX, register RX, termasuk juga interrupt-nya kita juga akan pelajari di pertemuan berikutnya, termasuk juga timer. Counter pun ada ya, counter timer. Apa beda antara counter dan timer kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi saya coba tunjukkan di sini bahwa blok yang ada di arsitektur AT89C ini dia sudah cukup memadai untuk membuat satu aplikasi berbasis microcontroller atau satu sistem yang minimum, karena di dalamnya sudah didukung ada RAM-nya, ada flash-nya, flash internal ya semuanya, kemudian semua komponen utama untuk menjalankan satu programmable device itu sudah ada semua gitu. Ada alunya, kemudian ada interrupt-nya ya, interrupt, serial port maupun timer dia sudah komplit gitu. Nah, untungnya juga di MCS 51 itu dia didukung oleh 4 buah port. Ada port 0, port 1, port 2, dan port 3. Nah, I/O itu adalah Anda memanfaatkan port-port yang sudah tersedia ini. Dari port 0, port 1, port 2, maupun port 3. Baik untuk masukan maupun untuk keluaran, Anda bisa memanfaatkan 16 jalur ini, 32 jalur ini dari port 0, port 1, port 2, dan port 3. Tapi kalau misalnya Anda kemudian mengantarmukakan dengan memori, kemungkinan memori eksternal, kemungkinan ada beberapa port yang kemudian memang Anda tujukan khusus untuk memori eksternal tersebut. Misalnya port 0 dengan port 2 itu digunakan untuk address. Port 0-nya juga digunakan untuk data, karena port 0 kan untuk AD ya, A address, D itu data dari 0 sampai 7, kemudian port 2-nya digunakan untuk A8 sampai A16. Berarti port ini sudah tidak bisa lagi Anda gunakan untuk I/O. Kalau misalnya Anda mengantarmukakan ke memori program maupun memori data yang eksternal. Namun Anda masih bisa memanfaatkan port 1 dengan port 3. Tapi sekali lagi nanti coba dilihat ya, yang port 1 dengan port 3 ini juga dia punya fungsi alternatif selain sebagai I/O biasa. Misalnya port 3 dia digunakan salah satunya itu adalah nanti untuk serial. Ada RX, ada TX. Begitu RX dengan TX itu digunakan untuk serial, maka Anda harus memilih port yang lain untuk melakukan I/O, untuk menghubungkan dengan device I/O yang lain gitu. Untuk misalnya masukan maupun keluaran saklar maupun lampu maupun yang lain-lain yang perlu Anda sambungkan ke port yang
masih nganggur ya, masih tersedia untuk digunakan. Baik, ini yang AT89C MCS 51 secara lengkap sudah saya coba jabarkan, termasuk juga ini kan ada timing and control, memang dia digunakan untuk pengontrolan, misalnya ada program store enable, kita sudah bahas ya kemarin untuk antarmuka eksternal, kemudian ALE atau probe, arahnya keluar, kemudian external access yang dia input, yang nilainya bisa 0 atau 1, kemudian ada reset. Reset pun sudah kita bahas gitu. Reset akan masuk nanti ke bagian timing dan kontrol. Nah, untuk keseluruhan kerja dari microcontroller, dia akan membutuhkan sumber detak. Sumber detaknya itu nanti diberikan oleh osiloskop ini, osilator ya, maaf osiloskop. Osiloskop kan untuk mengukur sinyal ya, sinyal ini gitu. Untuk melihat sinyal atau gelombang ya, baik yang sinusoidal maupun yang lain itu bisa menggunakan osiloskop. Ini adalah osilator. Maaf ya, kadang sering ketukar OSC osiloskop atau osilator. Ini adalah osilator ya. Osilator itu adalah pembangkit gelombang sinyal periodik ya. Itu adalah osilator yang kemudian Anda bisa menggunakan kristal. Ini kan kristal yang kemudian Anda sambungkan dengan kapasitor. Kita sudah bahas tentang rangkaian sumber detak ini yang dia akan memberikan sinyal clock atau sinyal detak, sinyal yang sifatnya kontinu dan periodik. Periodik berarti kan ada periodenya gitu. Dia teratur, ada periodenya on off. Periodenya ini yang akan menentukan kecepatan dari keseluruhan operasi ini. Anda ingin cepat, Anda lihat saja berapa clock yang bisa diberikan. Dari 0 sampai 20 MHz, Anda berikan 18 MHz, silahkan. Tapi tentu saja pemilihan frekuensi itu biasanya juga ditentukan oleh aplikasinya ya. Ada yang menggunakan 11,0592 MHz. Aneh, 11,0952 MHz kan ada koma-koma. Ada komanya ya, komanya juga ada 4 digit presisinya. 11,0592 kan berarti 4 digit presisinya. Ada yang kemudian dia memberikan seperti itu dengan harapan 11,0592 itu nanti bisa digunakan untuk membangkitkan sinyal sinyal seperti timing ya, seperti apa namanya, pewaktuan. Kalau waktu kita kan agak aneh ya, misalnya gini, 1 menit itu 60 detik. 1 menit 1 detik itu adalah 1000 milidetik ya, 1000 milidetik. Kemudian 1 menit itu 60 milidetik, 60 detik. 1 jam itu adalah 60 detik. Kemudian 1 hari itu adalah 24 jam. Nah, kalau misalnya dikalikan itu dengan menggunakan frekuensi itu, kita bisa menyimpan informasi jam sesuai dengan yang tadi. Itu nanti digunakan untuk timing, untuk yang lain-lain, sehingga kita bisa menyatakan misalnya kita memberi delay, katakanlah delay 1 menit gitu. Berarti kan ini nanti dengan clock ini nanti delay itu bisa lebih presisi gitu, lebih tepat untuk kemudian kita bisa memberikan delay dengan menggunakan frekuensi 11,0592 ya MHz. Kalau menggunakan frekuensi yang lain bagaimana? 12 MHz katakanlah. Kemungkinan akan ada selisih misalnya katakanlah kita ingin delay 10 detik gitu, mungkin ada selisih 10, berapa. Walaupun mungkin presisinya tidak terlalu ya bisa kita abaikan gitu. Nah, ini pemilihan frekuensi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh aplikasinya. Kemudian Anda bisa melihat di sini ada VCC, ada VDD. Ini adalah sumber tegangan yang digunakan untuk mengoperasikan setiap operasi yang ada di microcontroller ini. VCC ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt, tergantung dari tipe MCS yang digunakan. Ada juga yang 3,3 volt. Silakan nanti Anda bisa coba cari ya tipe MCS 51 yang dia membutuhkan tegangan 3,3. Semua operasinya di sini logiknya dia akan menggunakan logik 3,3 volt. Logik 1 dia 3,3 volt. 0 dia 0 volt.
Mudah-mudahan Anda tidak bingung ya terkait dengan berapa sih VCC-nya dan seterusnya. Anda sekali lagi lihat sesuai dengan mikrokontroler yang Anda gunakan. Tipenya apa? Kalau misalnya dia menggunakan 3,3 volt, Anda harus memberikan tegangan 3,3 volt. Kalau 5 volt, Anda harus menggunakan 5 volt karena tegangan yang Anda masukkan di sini seringkali ya dia itu akan digunakan sebagai tegangan logik ya, tegangan logiknya gitu. Tegangan logik Anda sudah belajar di sistem. Baik, ini MCS. Kemudian yang AT89S. Nah, bedanya hanya ada di sini saja gitu. Bedanya hanya ada di ESP port ini saja. Dia menggunakan port 1 ya, port 1 yang digunakan untuk memprogram flashnya. Jadi program ESP ini memang dia secara khusus digunakan untuk mengirimkan atau menyimpan program yang kita berikan lewat komputer, lewat laptop kita ke flash ini. Karena yang tipe S itu dia mendukung yang disebut sebagai in-circuit programming ya, di mana Anda bisa memprogram mikrokontroler Anda itu tanpa kemudian harus mencopot. Anda bisa menggunakan port yang disediakan di port 1 ini. Dan di S itu juga ada watchdog. Nah, apa itu watchdog? Ada satu lagi istilah yang disebut sebagai watchdog. Nah, watchdog kan berarti dia seperti anjing penjaga ya, anjing penjaga. Artinya gini, watchdog itu kita bisa mendefinisikan nanti ya, ini sebagai pengetahuan Anda juga bahwa watchdog itu kalau misalnya watchdognya sudah disetel gitu ya, disetel. Kalau misalnya dalam selang waktu tertentu tidak ada operasi yang terjadi, tidak ada operasi yang terjadi, artinya dia ngehang ya, mikrokontrolernya ngehang, maka watchdog dia akan secara otomatis mereset mikrokontroler tersebut. Itu adalah watchdog. Jadi dia akan selalu dia seperti memberikan ping ya, ping gitu. Miriplah dengan ping. Kalau misalnya tidak ada replay, berarti dia mengindikasikan bahwa ada proses yang dia itu mandek. Nah, begitu mandek, maka watchdog dalam waktu tertentu yang di-setel dia akan mengirimkan sinyal reset. Akan di-reset mikrokontrolernya. Sistem kita akan di-reset otomatis. Itu adalah watchdog. Setiap komputer, setiap prosesor sekarang sudah ada watchdog-nya yang bisa kita atur. Kalau ngehang, ya sudah dia restart. Itu bisa diaktifkan. Itu adalah watchdog ya. Anda akan belajar juga nanti mungkin akan belajar di OS secara lebih detail terkait dengan watchdog ini, bagaimana memanfaatkan watchdog. Karena dulu kami sering mainan dengan watchdog ini. Ada watchdog yang sifatnya hardware. Kebetulan ini adalah hardware. Hardware-nya sudah ada watchdog-nya. Ada watchdog yang dia sifatnya software ya, sifatnya software. Jadi kalau misalnya gini Mas, Mbak, kalau Anda mengembangkan satu sistem, kemudian Anda ingin membuat sistem Anda itu handal ya, membuat sistem Anda handal. Kehandalan bisa ditentukan oleh berapa, katakan misalnya sistem informasi, katakanlah ya, kehandalan bisa ditentukan oleh seberapa banyak server Anda itu atau aplikasi Anda itu bisa menghandle request, menghandle layanan, permintaan layanan. Begitu layanannya sedikit, kemungkinan tidak jadi masalah. Tapi begitu layanannya banyak, kemungkinan sistem Anda kalau bahasa Jawa itu mejen ya, mejen. Sistem Anda itu macet gitu. Karena begitu banyak permintaan yang di ini, kemungkinan dia akan dari sisi memori dia penuh, dari sisi processing dia banyak yang numpuk sehingga dia macet di sana. Nah, Anda bisa mengimplementasikan yang disebut sebagai software watchdog. Diamati saja gitu. Dia watchdog itu dia akan dia basisnya itu ada di kernel yang kemudian dia akan mengirimkan ping gitu untuk direspon oleh sistem Anda gitu, oleh OS Anda ya. akan mengirim ping gitu. Kalau misalnya dia menerima respon, artinya mengindikasikan bahwa sistem Anda itu masih jalan. Tapi kalau begitu Anda ping, dia itu tidak merespon, tandanya apa? Tandanya sistem Anda itu sibuk karena sehingga tidak sempat melakukan respon. Begitu tahu sibuk, maka bisa mengindikasikan bahwa sistem Anda macet.
Nah, watchdog dia akan langsung memerintahkan kernel untuk melakukan reset. Sistemnya di reset. Nah, itu adalah software watchdog. Ada yang sifatnya software, ada yang sifatnya hardware. Nah, di MCS51 yang S ya, tipe S, AT89S ini, watchdog ini dia sifatnya hardware. Saya coba sampaikan ke sini sehingga Anda punya gambaran ya, watchdog itu apa sih? Setidaknya Anda sudah pernah dengar dari saya, watchdog, kemudian ada latch ya. Ini kan latch ya. Latch itu apa? Latch kan pengunci ya. Pengunci itu dia digunakan untuk mengunci data. Jadi kalau misalnya dia aktif, maka datanya akan disalurkan ke output. Kalau misalnya dia tidak aktif, datanya dia akan disimpan di latch tersebut. Tidak akan dikeluarkan. Ini keluarannya dia nilainya masih sama seperti sebelumnya. Apa yang terjadi di sini di jalur ini ya, dia tidak akan mempengaruhi keluaran kalau latch-nya tidak aktif. Kalau latch-nya aktif maka datanya akan masuk ke sini. Itu adalah latch atau pengunci. Kita pun Anda sudah belajar ya tentang latch itu di sistem. Saya coba ingatkan kembali ke Anda. Saya juga sampaikan beberapa konsep ya, konseptual yang ada mikroprosesor. Anda sebagai mahasiswa Tekom ya, atau nanti lulusan Tekom, setidaknya sudah pernah mendengar lah apa itu watchdog, apa itu instruction register, apa itu register, increment, PC, program counter, dan yang lain-lain. Gitu. Baik, ini saya masuk ke port port 0. Ini dia digunakan untuk I/O biasa, untuk alamat low byte. Alamat low byte itu adalah address 0 sampai address 7. Kemudian dia juga digunakan untuk data juga ya. Ini digunakan untuk data. Dan juga digunakan nanti untuk program flash. Program flash dia menggunakan port 0. Deskripsinya ada di sini. Untuk I/O dia outputnya untuk output dia dapat mensuplai 8 masukan TTL. Untuk input dia masukannya itu adalah high impedance. Saya mencoba menjabarkan yang bagian sini ya, mencoba menerangkan ini. Output dia dapat mensuplai 8 masukan TTL. Artinya kalau misalnya Anda ya ingin menghidupkan LED, katakanlah LED light emitting dioda ya, dioda yang bisa menyala kalau misalnya kita berikan logic 1. 8 masukan TTL itu artinya memparalel sampai 8. Ini logik sederhananya saja. Kalau TTL misalnya dia bisa mengendalikan gerbang N ya, gerbang N yang kemudian Anda paralel N-nya itu jadi 8 gerbang N itu. Jadi masukannya Anda paralel sampai 8. Nah, kalau paralel kan Anda belajar di LDAS bahwa kalau misalnya satu jalur di paralel, arusnya kan dia dibagi berdasarkan berapa paralelnya. Kalau 8 paralel atau 8 LED, maka arusnya akan dibagi menjadi 8. Nah, dia bisa mensupport sampai 8 TTL itu. Kalau lebih kemungkinan level tegangannya dia akan jadi berkurang. Datanya sudah tidak integritas datanya sudah tidak bisa dijamin ya, sehingga kadang Anda harus menggunakan buffer. Jadi buffer itu nanti digunakan untuk mensuplai lebih banyak masukan TTL lagi. Outputnya Anda masukkan ke buffer itu akan menghasilkan arus yang lebih besar daripada langsung keluaran di port I/O ini. Nah, ini maksud dari yang mensuplai 8 masukan TTL. Dia bisa sampai di paralel 8 TTL ya, 8 TTL, misalnya N, OR, NOT, dan seterusnya bisa di paralel sampai 8. Kalau lebih dari itu, maka untuk setiap satu jalur, kalau lebih dari itu Anda harus menggunakan buffer. Kemudian inputnya itu adalah masukan yang high impedance. High impedance itu artinya impedansi tinggi. Berarti kan masukannya ini ya, kalau misalnya dia itu tidak mendapat masukan, maka dia akan ke high, Dia logiknya itu adalah high karena masukannya itu adalah high impedance. Tidak ada masukan maka akan dianggap sebagai satu ya, Termasuk juga dia kalau 0 maka dia akan masuk ke 0. Ini adalah port I/O. Kemudian untuk alamat low byte memory
atau data yang termultiplek ini A7 sampai A0, D7 sampai D0, Anda bisa digunakan nanti untuk mengakses memori eksternal, kita sudah bahas kemarin. Kemudian data untuk flash program, ini bisa kita gunakan untuk nanti memprogram flashnya dari D7 sampai D0, ini paralel. Ini biasanya digunakan untuk yang C ya, yang C pemrograman flashnya itu adalah dengan menggunakan D7 dengan D0. Dan antarmukanya itu adalah ke programmer eksternal. Kemudian port 1. Port 1 dia digunakan untuk I/O, parallel flash program, dan serial I/O. Sama seperti yang tadi ya, dia juga nanti digunakan untuk memprogram flash untuk addressnya A7 sampai A0. Kalau yang ini adalah dari D7 sampai D0. Jadi programmer eksternal untuk yang C itu dia menggunakan port 0 dengan port 1 itu. Port 0-nya digunakan untuk data, port 1-nya nanti digunakan untuk alamat yang low byte. Kemudian port I/O yang lain yang biasa port 1 sampai 7 ini bisa digunakan nanti untuk I/O biasa, dan dia sifatnya adalah internal put up. Kalau internal put up itu artinya di dalamnya itu sudah ada pull up ya untuk menarik ke atas. Kalau tidak ada masukan di sini floating ya, tidak ada masukan apapun, maka nilai dari port ini dia akan sama dengan 1. Keluaran di sini dia akan selalu sama dengan 1. Kalau tidak ada masukan. Kan internal pull up ya, sudah ada internal pull up-nya. Dan dia output dapat mensuplai 4 masukan TTL, lebih sedikit daripada yang port 0. Input dia bisa masukkan dan pull height. Tadi karena dia ada internal pull up ini. Untuk fungsi yang tipe S itu dia bisa kita gunakan untuk serial flash programming atau ISP. Ada P15, P16, P17. Dia sifatnya adalah serial sinkron di sini. Serial flash programming dia menggunakan sinkron karena ada SCK atau clock ya. SCK itu adalah clock. Ada MOSI, ada MISO. MOSI itu master out, slave in, dia keluar. Kemudian master in, slave out, dia itu masuk. Berikutnya port 2 dia digunakan untuk I/O biasa, external memory maupun yang untuk parallel flash untuk alamat yang tinggi A15 sampai A8. Ini hanya ada di tipe C. Yang untuk yang ini untuk pengalamatan memori data program ini hanya ada di C saja. Kemudian yang eksternal memori ini ya, dia hanya digunakan untuk untuk yang tipe C saja. Sedangkan nanti untuk antarmuka ke memori eksternal ini untuk S maupun C ini juga digunakan, yaitu A15 sampai A8. Ini bisa digunakan untuk antarmuka memori eksternal. Untuk biasa I/O biasa Anda bisa gunakan nanti ada internal pull up seperti port 1 juga, masukannya itu adalah pull height. Mensuplainya juga 4 TTL. Nah, kemudian di sini port 2 pun dapat digunakan nanti untuk sebagai jalur data untuk menuliskan isi SFR, Special Function Register yang ada di P2. Misalnya dengan menggunakan MOVX at RI ya, nanti akan bisa kita gunakan untuk mengakses yang atau menuliskan isi yang SFR ini. Nilainya bisa kita gunakan lewat yang port I/O ini, port 2 ya, port 2. Kemudian port 3. Port 3 dia gabung dengan beragam fungsi alternatif, yaitu ada P30 untuk RXT, P31 untuk TXT, ada interrupt eksternal 0, interrupt eksternal 1, kemudian timer 0, timer 1, ada WR dan ada RD. Nah, kalau misalnya fungsi alternatif ini sudah Anda gunakan, maka untuk I/O biasa Anda sebaiknya tidak menggunakan yang port 3 ini. Tidak menggunakan port 3 ini. Ini apa yang ada di port 3. Kemudian direct I/O. Direct I/O itu artinya kita nanti menghubungkan pin I/O dari prosesor itu ke peripheral. Misalnya saklar sebagai masukan, tombol masukan, LED keluaran, sensor itu sebagai masukan. Kadang nanti perlu untuk mengkonversi level tegangan dan arus prosesor agar sesuai dengan peripheral. Misalnya seperti ini, kalau Anda merancang satu sistem, ada sensor yang kemudian menghasilkan swing tegangan atau jangkauan tegangan keluarannya hanya 0 sampai 5, 0 sampai 2 volt ya.
0 sampai 2 volt. Padahal di ADC itu membutuhkan masukan 0 sampai 5 volt. Nah, apa yang kemudian Anda lakukan? Berarti kan nanti harus ada konversi ya, konversi level tegangan dari 2 volt menjadi 5 volt. Ini maksud dari ini. Termasuk juga misalnya LED. LED kan hanya membutuhkan tegangan 0,7 volt. Sedangkan keluaran dari apa? Dari pot pot keluaran baik P0 sampai P3 itu adalah 5 volt logiknya untuk satu. Anda harus menambahkan misalnya resistor di sana. Resistor selain digunakan untuk membatasi arus, juga di sana kan digunakan untuk membagi tegangan. Membagi tegangan sehingga LED-nya itu dia mampu cukup ya, bisa menyala terang dan tidak mendapatkan tegangan yang berlebih. Itu maksud dari DREQ. Termasuk juga kalau misalnya masukannya berupa tombol. Kalau tombol itu begitu Anda tekan, memang secara ideal posisinya itu adalah ditekan, dilepas. Jadi kalau dilihat dari ininya ya, nanti kita juga lihat bouncing itu, bagaimana bouncing terjadi. Kita nanti perlu ada rangkaian yang disebut sebagai the bouncer ya, the bouncer yang digunakan nanti untuk menghilangkan bouncing ini. Tentang bagaimana bouncing kita akan coba lihat. Nah, apa yang ada di 8051 itu potnya nanti sudah didefinisikan di SFR. Kita kemarin sudah saya coba tunjukkan di sini. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin mengakses P10 katakanlah, maka dia ada alamat di 90. 90H itu yang mana? Anda bisa lihat di sini ya. Ini kan P1 ya. P1 itu adalah posisinya itu ada di 90. Dia itu tidak dia itu adalah bit addressable. Kalau bit addressable artinya Anda bisa mengakses P10 sampai P yang di sini gitu. P17. Ini P10, di sini P17 yang alamatnya itu adalah 97H. Nah, aksesnya itu nanti akan ada di sini. Baik, itu contoh ya dari penggunaan. Kita nanti akan coba bahas lagi pada saat kita akan membahas programming. Bahwa yang saya sampaikan di sini bahwa untuk alamat pot ini sudah didefinisikan di SFR. Ini adalah peta SFR-nya, Special Function Register, yang akan menunjukkan alamat-alamat yang bisa digunakan untuk mengakses setiap peripheral yang ada di, atau setiap register ya, setiap register yang ada di microcontroller yang tadi sudah kita bahas. Ada PSW kan, ini program store word ya, yang kita bisa melihat statusnya gitu. Status dari setiap operasi bisa kita lihat dari sini, PSW. S-nya itu status ya, maaf, S-nya itu status. Demikian juga kita bisa menyimpan DPL dengan DPH. DPL itu DPL plus DPH itu akan menjadi DPTR. DPTR tadi sudah saya coba singgung pada saat membahas tentang arsitekturnya. Nah, Anda silakan nanti bisa coba baca dari datasheet-nya, kemudian dari hardware manual masing-masing bagaimana kemudian bisa memanfaatkan ini. Kemudian ini contoh reset dan set. Reset kan berarti membuat nilainya 0, set itu membuat semua nilainya 1, beragam perintah kemudian bisa diberikan di sini. Biasanya perintah yang bisa dilakukan adalah move ya. Move itu berarti digunakan untuk memindahkan data dari satu register ke register yang lain. Bisa sifatnya immediate ya. Immediate itu artinya langsung kita memberikan nilai data. Bisa antar register, bisa menggunakan register antara, dan yang lain-lain ini bisa dilakukan dengan move. Kemudian CLR ini untuk clear, set bit ini dia digunakan untuk mengeset. CLR ini digunakan untuk clear bit ya. Hanya satu bit saja. Demikian juga set dia digunakan untuk mengeset hanya 1 bit. Nilainya jadi 1, kalau clear nilainya jadi 0. Ini seperti ini. Kemudian beragam transfer data pun bisa dilakukan antar register dari 90H ke A. A itu kan akumulator, 90H itu adalah pot 1. Data dari akumulator akan masuk ke pot 1. Untuk menuliskan data yang ada di akumulator ke pot 1. Sehingga nanti pot 1 nilainya sesuai dengan A. Atau mengambil data dari pot 1 ke, misalnya dari pot 1 akan masuk ke akumulator. Ini adalah input ya. Data
dari port 1 dari device masukan akan diambil dan akan masuk ke akumulator. Ini ini output ya. Yang pertama ini adalah output, kemudian yang bagian sini adalah operasi input. Input pun bisa secara byte, bisa juga secara bit. Ini kan secara bit ya. Jadi P11 misalnya Anda ingin mengetahui status saklar yang Anda masukkan ke port 11. Port 11 apakah saklarnya on atau saklarnya off, tertekan atau lepas. Ini Anda bisa memanfaatkan perintah seperti ini. Move C itu adalah carry. Artinya nanti data ini secara bit ya akan masuk ke C. Nilainya bisa 0 atau 1. Kalau nilainya 0 katakanlah ya saklarnya tidak ditekan. Kalau saklarnya ditekan nilainya 1. Untuk kemudian ini akan diproses lebih lanjut. Ini operasi input juga. Ini operasi input, ini bagian sini adalah operasi output, di sini pun operasi output. Nah, satu hal lagi adalah Anda nanti bisa menggunakan simbol P1 untuk menunjukkan port 1. Sebenarnya alamatnya itu adalah 90H. Dilihat dari sini ya, dari sini kan 90H itu adalah port 1. Jadi bisa menggunakan simbol, bisa juga menggunakan alamat. Ini yang kita sebut sebagai memory map addressing ya, pengalamatan yang berdasarkan peta alamat memori. Nah, rangkaian port I/O ini akan terkait nanti dengan arus keluar dengan arus masuk. IOH itu adalah arus keluar. Nanti begitu Anda sambungkan dengan device luar ya, maka ada arus yang mengalir dari microcontroller sebesar IOH karena nilainya 1 ya. Kalau misalnya dia menerima masukan, maka akan ada arus dari sini IOL. Pada saat ini dia logiknya 0 gitu. Logiknya 0 maka ada arus yang mengalir. Nah, IOH dengan IOL untuk sistem microcontroller ya, Anda harus bisa menjamin bahwa IOH-nya itu dia mencukupi. Kemudian IOL-nya juga mencukupi nilainya. Ini di teknik interface nanti Anda juga akan coba bahas. Ini contoh operasionalnya, bagaimana kemudian penilaiannya ya, secara elektriknya, bahwa kalau misalnya Anda ada arus yang mengalir ke sini untuk logic 1 untuk menghidupkan LED katakanlah, maka arus yang mengalir itu adalah sekitar 50 mikroampere. Cukup kecil ya, 50 mikroampere. Kalau LED-nya cukup membutuhkan arus yang besar agar bisa lebih terang, kemungkinan ini kurang gitu. Sehingga Anda bisa menggunakan nanti buffer di luar. Arus sinyal lebih besar beberapa miliampere, maka Anda perlu nanti untuk menyambungkan dengan menggunakan buffer. Ada batasan arus keluaran. Ini akan sangat penting sehingga kalau misalnya Anda ingin mencoba menyalakan LED yang cukup besar ya, lebih baik Anda menggunakan yang sifatnya itu inverse ya. Kalau seperti kan inverse. Anda sambungkan aja ke 5 volt. 5 volt ini kan arusnya besar. Ini arus sinknya juga kecil ya. Arus sinknya bisa disesuaikan yang kemudian kita batasi dengan 1R ini. Untuk menyalakan LED ini Anda tinggal membuat port 1 misalnya bit 0 ini nilainya 0. Begitu 0 maka ada arus yang mengalir dari VCC ini ke sini ke LED. Daripada kemudian Anda memberikan memberikan arus IOH ini ke sini, lebih baik Anda memanfaatkan arus sink ini ya. Arus sink ini yang kemudian Anda masukkan ke VCC. Ini kan arusnya jadi lebih besar. LED itu bisa nyala lebih terang daripada kalau misalnya LED-nya itu langsung Anda sambungkan ke port 10 nyambung ke ground. Itu kemungkinan LED-nya jadi lebih redup daripada kemudian Anda menyambungkannya seperti ini. Ini hanya teknik saja ya, dan arus yang bisa mengalir itu adalah 9 miliampere. Bandingkan dengan ini 50 mikroampere. 50 mikroampere itu terlalu kecil ya untuk kemudian menyalakan LED lebih terang. Sehingga lebih banyak kemudian konfigurasi LED yang kemudian dia menggunakan 5 volt yang logiknya itu logik kebalik ya, logiknya terbalik gitu, inverse. Untuk menyalakan LED malah memberikan nilai 0. Kalau di sini 0 ya, port 10 ini nilainya 0, maka ada beda tegangan kan di sini. Di sini 0 volt, kemudian ini ada 5 volt, ada arus mengalir dari VCC menuju R untuk menyalakan LED masuk ke microcontroller. Kalau misalnya kita berikan logic 0 di sini untuk menyalakan LED. Dan arusnya bisa lebih besar. Ini maksud dari
merancang sistem untuk menghidupkan LED itu sebagian besar untuk sistem itu dia langsung dihubungkan ke VCC seperti ini, masuk ke port 10 dengan logic yang inverse. Kemudian untuk suplai arus lebih besar, Anda sebenarnya bisa juga menggunakan seperti ini, menggunakan rangkaian transistor untuk menguatkan arus ya. Ini kan IB ya, Anda belajar di LDAS bahwa ada IB, di sini ada IC, IC-nya lebih besar dari IB tergantung dari betanya antara 70 sampai 100 penguatan ini bisa menyalakan LED lebih besar gitu. Nah, ini saklar. Saklar. Nah, bagian saklar itu ini yang kita sebut sebagai bouncing. Pada saat saklar ditekan, sebenarnya kondisinya itu adalah seperti ini. Bukan kemudian secara ideal yang kita hendaki sih nilainya lurus ya, 1, kemudian begitu ditekan dia nilainya 0. Tapi tidak begitu yang terjadi. Yang terjadi itu kadang begitu ditekan maka dia ada bounce ya, ada yang memantul gitu, memantul berulang seperti ini, nilainya dari 1 menjadi 0, kemudian 1 lagi 0, 1 lagi 0 dan seterusnya sampai kemudian dia stabil ke 0. Itu kita sebut sebagai bouncing. Dan banyak perangkat yang kemudian menimbulkan bouncing, salah satunya itu adalah tombol saklar, itu dia menyebabkan bouncing. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Anda bisa menggunakan debouncer. Debouncer ada yang ada yang sudah disediakan oleh IC, ada yang menggunakan software juga. Anda bisa menggunakan debouncing. Silakan Anda bisa coba cari di sini ya. Lihat di sini untuk kemudian bisa melakukan operasi debouncing. Ini operasi debouncing, ada yang software, ada yang hardware, termasuk juga Anda bisa menggunakan misalnya gini. Kalau misalnya Anda ingin mengisolasi antara satu rangkaian ke rangkaian yang lain, karena misalnya beda tegangan yang jauh dari 5 volt menjadi katakanlah 20 volt ya, atau dari DC menjadi AC, mikrokontroler dia DC. Kemudian Anda katakanlah ingin menghidupkan motor AC, motor AC ya yang dia bisa berputar dengan memberikan arus AC. Maka Anda bisa menggunakan satu saklar ya yang terisolasi dengan optoisolator. Ini adalah optoisolator. Dia sudah benar-benar terisolasi. Logiknya kita berikan satu di sini untuk kemudian dia menyalakan menghubungkan yang bagian sini. Ini dihubungkan, dikontrol oleh level atau logika ya, logik yang kita berikan di sini. 0 dia tidak akan nyambung, 1 dia akan nyambung. Nah, saklar optoisolator ini bisa kita gunakan untuk mengisolasi ya satu rangkaian dengan misalnya beda tegangan yang jauh, kemudian dia tipe tegangannya berbeda, kita bisa menggunakan optoisolator. Selain menggunakan relay ya, saya yakin sudah banyak kenal relay. Relay itu digunakan juga nanti untuk isolasi seperti ini. Saklar terisolasi, bisa menggunakan optoisolator, bisa menggunakan relay. Kemudian keyboard matrix, saya tidak akan jabarkan lebih lanjut di sini karena nanti akan belajar ini di TIP ya, teknik interface dan peripheral. Yang diharapkan itu adalah bagaimana kemudian dari keypad ya, keypad yang sifatnya metrik ini, metrik kan berarti ada kolom, ada baris. Anda bisa menerjemahkan bagian mana sih yang ditekan. Biasanya adalah misalnya ya 0, 1 seperti inilah keypad yang ada di HP ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, kemudian ada bintang, ada pagar, ada yang lain-lain. Itu bisa kita kodekan di sini untuk kemudian bisa masuk ke microcontroller untuk bisa di decode kembali apa sih sebenarnya yang ditekan. Itu maksud dari keyboard matrix ini. Tampilan matrix ini untuk perangkat output Anda bisa menggunakan pola yang seperti ini gitu. Jadi bisa menggunakan gantian nyalanya yang kemudian dia dikontrol oleh driver. Biasanya ada driver yang kemudian kita berikan kalau misalnya LED-nya itu banyak. Anda bisa bayangkan misalnya LED matrix untuk bisa menampilkan karakter tertentu. Kan potnya terbatas, hanya 32 ya, 32 kalau digunakan semua, Anda kemudian bisa menggunakan driver yang bisa digunakan untuk menyalakan secara bergantian. Jadi sebenarnya penyalaan itu dia secara bergantian, tapi oleh mata kita tertipu oleh ini ya, karena frekuensinya cukup
cukup cepat, kita tertipu, apa yang ditampilkan secara bergantian itu akan bisa terbaca oleh kita lebih jelas. Ini adalah tampilan matriks. Sekali lagi ini pun Anda bisa pelajari nanti di PIP. Saya di sini menjelaskan saja, menyatakan saja bahwa inilah device keluaran. Ada bentuknya yang single ya, single masukan atau single keluaran. Misalnya tombol itu single masukan. Tombol, saklar kan dia tunggal ya. Kemudian untuk keluaran tunggal, misalnya LED, buzzer dan lain-lain itu adalah keluaran tunggal. Baik yang kemudian dia terisolasi dengan menggunakan optoisolator maupun menggunakan saklar, itu semua adalah tunggal ya, tunggal gitu. Masukan maupun keluaran tunggal. Kemudian ada yang masukan atau keluaran yang sifatnya jamak, banyak ya, multi masukan. Misalnya keypad kan dia multi masukan, masukannya banyak, touch-nya juga banyak gitu. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke sana, termasuk juga yang tampilan matriks seperti ini. Tampilan LED matriks. Tampilan LED matriks kan dia keluarannya jamak juga gitu, banyak keluaran yang kemudian bisa menghasilkan satu informasi tertentu. Itu yang kemudian bisa disupport atau beberapa contoh peripheral masukan maupun keluaran, device masukan maupun keluaran, baik tunggal maupun yang multiple, yang jamak, yang bisa disupport nanti oleh microcontroller. Ini pun nanti bisa disupport. Kemungkinan juga Anda akan butuh nanti perangkat tambahan, driver maupun yang lain. Ini driver dan buffer. Kalau yang buffer ini umumnya digunakan nanti untuk membuat arus luarannya itu jadi lebih besar ya, karena buffer dia arus keluarannya dia lebih besar daripada microcontroller. Sedangkan driver ada beragam, kemudian dia bisa juga misalnya mengkonversi sinyal, itu juga bisa. Driver itu nanti bisa digunakan untuk mengonversi sinyal, itu bisa digunakan untuk device keluaran, driver maupun buffer. Ini contohnya driver dengan buffer. Ini adalah driver atau buffer yang 3-state. Untuk perangkat masukan ini D flip-flop atau buffer juga ya, D flip-flop dengan buffer yang kemudian dia bisa menyimpan nilainya yang digunakan untuk perangkat keluaran. Ada lagi misalnya PPI, Programmable Peripheral Adapter 8255. Ini bisa digunakan nanti untuk memperluas jumlah potnya. Tadi kan misalnya potnya kita gunakan 8 pot saja gitu. 8 jalur kita gunakan untuk data, bisa keluar sampai 24 jalur. Kita bisa menggunakan Programmable Peripheral Adapter ini yang kemudian bisa dialamatkan dengan A0, A1 untuk menunjukkan pot mana yang akan diaktifkan. Ada CS-nya juga, ada read atau write. Kita bisa menuliskan maupun membaca data dari setiap pot ini. Pot A, pot B, pot C dengan hanya menggunakan 8 jalur ini. Ini adalah PPI. Digunakan nanti untuk memperluas ya, atau memperbanyak jumlah pot. Jumlah I/O yang bisa kita support dengan menggunakan microcontroller kita. Ini registernya, silakan nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, ini memory map register. Kita sampai jam berapa? Ini? 11. Sepertinya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, nanti silakan nanti Anda baca yang lain. Ini memory map I/O. Sama seperti memori eksternal, Anda bisa menggunakan address decoder ini. Anda bisa mengambil data dari A15, address ya, A15, A14, A13. Sekali lagi ini adalah memory map ya, memory map artinya I/O ini, memory map I/O addressing atau pengalamatan I/O dengan menggunakan peta memori. Peta memori dia diambil dari sini gitu. A15, A14, A13. Tentu saja ini sesuai dengan desain Anda. Silakan Anda nanti mau meletakkan I/O-nya itu di alamat berapa, akan berpengaruh nanti di bagian desain ini. Kebetulan ini rangkaiannya sudah seperti ini, bahwa pengalamatan I/O itu mengambil A15, A14, A13, yang kemudian dia mengambil jalur ke-7 dengan jalur ke-6. Kalau jalur ke-7 ini ya, yang akan mengaktifkan pembacaan ini, maka alamat untuk input pot masukan ini atau untuk pot masukan ini ya,
yang masuk ke D0 untuk membaca status saklar S1, dia itu alamatnya itu adalah semuanya itu adalah 1. A15 1, A14 1, A13 1, sehingga yang akan aktif adalah keluaran yang 7 ini. Keluaran 7 ini aktif begitu ada operasi untuk membaca move misalnya ya, move D0 ini, move P0 ini misalnya masuk ke port 0, maka datanya akan masuk. Ini ya, status dari saklar ini akan bisa terbaca. Itu adalah alamat untuk kemudian bisa mengambil data dari SW1. Kita bisa melihat di sini. Alamatnya itu adalah A15, A14, A13, nilainya semua 1. Nah, yang lain bagaimana? Karena ini hanya mengambil 3 jalur yang atas, maka sebarang alamat di sini dari E000 sampai FFFF itu bisa kita gunakan untuk mengambil data dari saklar 1 ini atau dari SW1 ini. Anda misalnya E001 bisa gitu. Dia akan mengaktifkan ini, Anda bisa mengambil data dari sini. E002 sampai FFF semua akan sebenarnya dia akan memerintahkan mikroprosesor itu untuk mengambil data di SW1, datanya akan tersimpan di D0. Itu maksud dari yang perangkat masukan. Nah, outputnya bagaimana? Kalau output Anda bisa melihat ini dia ada di 6 ya, di 6 itu adalah 110. Di sini nilainya 110. A15 1, A14 1, A13 0. Akan aktif adalah port 6-nya. Dan dia memang digunakan untuk WR. Ini adalah logiknya ya. Ini glue logiknya yang digunakan untuk operasi penulisan, sehingga begitu ada operasi penulisan, alamatnya menggunakan alamat 6, dia akan disambungkan dengan WR0, akan masuk ke ini kita sebut sebagai latch ya, ini kan latch ya, latch, sehingga data yang ada di D0 begitu dia aktif, data yang ada di D0 ini akan keluar ke Q. Untuk menghitungkan LED, Anda berikan nilai D0-nya ini 0, kemudian alamatnya itu ada di mana? Alamatnya 110. Jadi berikan dulu alamat 110 dari C000 sampai DFFF akan mengaktifkan jalur ini. Anda lakukan operasi pembacaan, operasi penulisan, datanya Anda berikan di jalur data, maka data tersebut akan masuk ke LED. Anda ingin menghidupkan, maka datanya dia nilainya 0. Anda ingin mematikan LED ini, maka datanya nilainya 1. Kenapa 0, kenapa 1? Anda bisa melihat dari rangkaian ini ya. Kan untuk bisa menghidupkan LED, ini key-nya harus 0. Untuk mematikan LED, key-nya harus 1. Itu adalah memory map register. Nah, konfigurasi umum kadang seperti ini gitu. Ada microcontroller, kemudian ada ROM, ada RAM, ada I/O, ada decoder. Dia digabung sehingga nanti akan ada peta seperti ini. Ada ROM, ada RAM, ada RAM, ada I/O. I/O-nya ada di mana? Tentu saja akan tergantung dari bagaimana kemudian Anda merancang decodernya. Decoder ini dia menjadi otak pengalamatan di memory map addressing ini. Baik, seperti itu Mas dan Mbak sekalian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada